Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari kata.data.co.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia. Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang dapat membantu memantau perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. BPS mengukur ketimpangan sosial melalui indikator yang dinamakan Gini rasio. Nilai dari Gini rasio berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil Gini rasio, maka ketimpangan akan semakin rendah. Pada tahun 2022 ini, rasio di Indonesia tercatat sebesar 0,381. Dilihat dari perkembangannya, Gini rasio di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2022 cenderung memiliki tren yang menurun. Tahun 2016 hingga 2019, Gini rasio terus mengalami penurunan hingga akhirnya naik pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Turun pada tahun 2021 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2022. Berdasarkan provinsi, Gini rasio tertinggi terdapat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebesar 0,459, disusul dengan Provinsi Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Sedangkan Gini rasio terendah terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang hanya sebesar 0,255. Selain Gini rasio, BPS juga mengukur ketimpangan lalu presentasi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah pada Maret 2022. Presentasi pengeluaran penduduk 40% terbawah adalah sebesar 18,06%, meningkat 0,3% dibandingkan bulan Maret tahun 2021 yang sebesar 17,76%. Berdasarkan kategori Bank Dunia, angka tersebut tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Dilihat dari jenis daerahnya, presentasi pengeluaran penduduk 40% terbawah di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan, yakni sebesar 21,01% di daerah pedesaan dan 17,07% di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di daerah pedesaan lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Meskipun Indonesia tergolong memiliki ketimpangan yang rendah, permasalahan ketimpangan masih perlu diperbaiki supaya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, menyelenggarakan program bantuan sosial yang tepat sasaran, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentu, kita semua berharap ketimpangan sosial di Indonesia bisa terus menurun. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sangat diperlukan supaya ekonomi di Indonesia bisa semakin merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazdia Bolivio. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai ketimpangan sosial. Teman-teman semua cukup tahu kan bahwa ketimpangan sosial adalah sebuah bentuk ketidakadilan sosial dalam sebuah pembangunan. Jadi, intinya ada sesuatu yang timpang yang terjadi, makanya ketimpangan ini disebut juga sebagai sebuah ketidakadilan. Setelah sebelumnya mungkin mengetahui apa sih ketimpangan sosial, lalu bagaimana faktor penyebab daripada ketimpangan sosial.
Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dampak daripada ketimpangan sosial. Tentu saja dong, ketimpangan sosial juga memiliki dampak-dampak khusus yang diakibatkan olehnya. Nah, dampak-dampak daripada ketimpangan sosial ini juga ada yang berdampak positif, tapi lebih banyak yang berdampak negatif. Apa saja sih yang berdampak positif pada ketimpangan sosial? Sebetulnya, hal positif lain daripada ketimpangan sosial adalah terjadinya upaya memajukan daerah yang tertinggal. Nah, di sini dampak positif ketimpangan sosial di mana satu wilayah dengan wilayah lainnya kita usahakan tidak ada ketimpangan sosial. Jadi kita mengupayakan bersama bagaimana memajukan daerah yang tertinggal sehingga gap di antara wilayah satu dengan daerah lainnya tidak terjadi. Lalu dampak positif yang lainnya meningkatkan usaha dan kerja keras. Kita harus selalu berupaya dan berusaha untuk mengatasi ketimpangan dengan kerja keras. Kerja keras di sini bagaimana kita meningkatkan perekonomian, meningkatkan etos kerja supaya kehidupan kita lebih baik dan bisa bersaing dengan orang lain. Nah, meskipun ketimpangan sosial ini memiliki dampak positif, tapi lebih banyaknya dampak negatif. Jadi, mari kita urai apa saja sih dampak negatif dari ketimpangan sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan, otomatis kita melihat kaum atas dengan kaum bawah, orang kaya dengan orang miskin. Nah, inilah dampak negatif dari ketimpangan sosial, di mana orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu kriminalitas. Kalau kita melihat bagaimana kualitas dan kuantitas kriminalitas yang terjadi dengan adanya ketimpangan sosial, otomatis high quality dari kriminalitas ini semakin tinggi. Orang menggunakan cara yang mudah atau cara yang lebih menggampangkan dirinya untuk mencapai tujuan, ya dengan cara menggunakan hal-hal yang kriminal. Dampak ketiga yaitu menumbuhkan kecemburuan sosial antara masyarakat yang merasa tidak seimbang. Kecemburuan sosial dapat menimbulkan perasaan iri, dengki, benci, atau dendam yang dapat merusak hubungan sosial antara individu atau kelompok. Selanjutnya, ketimpangan sosial dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik terjadi akibat perbedaan pendapat, ideologi, budaya, dan lainnya. Yang terakhir, dampak dari ketimpangan sosial yang cukup menarik perhatian juga cukup membahayakan adalah masalah kemiskinan. Kok kemiskinan ini menjadi suatu hal yang membahayakan? Ya tentu saja membahayakan, karena ketika suatu negara mayoritas masyarakatnya miskin, itu akan berdampak pada penghasilan atau pemasukan daripada suatu negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara mengatasi ketimpangan sosial. Kalau ada dampak, tentu saja akan ada upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tentu saja meningkatkan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai usaha. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Upaya yang kedua, meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal, khususnya di Indonesia sendiri yang memang masih begitu banyak wilayah-wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Yang ketiga adalah meminimalisir kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Nah, ini juga merupakan aspek yang terpenting. Pekerjaan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan. Melalui pekerjaan, seseorang bisa mencukupi kebutuhannya. Bahkan, jika itu memungkinkan, seseorang bisa menaikkan status sosialnya melalui pekerjaan yang ia miliki. Yang keempat, membangun kepercayaan antar kelompok. Di sebuah negara yang masih timpang kepercayaan antar kelompok ini menjadi sangat penting. Jadi teman-teman harus mampu juga menciptakan kepercayaan antar kelompok satu sama lain. Dan yang terakhir adalah mendorong mobilitas sosial, yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya yang bertujuan memeratakan kepadatan warga.
Nah, itulah penjelasan materi tentang dampak dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Semoga video pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.